Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi ya bersama saya Kak Eka, tentu saja di channel Kimia ya. Dan di pertemuan kita hari ini kita akan membahas tentang persiapan SBMPTN ya, bagian ketiga. Ya, cukup 10 soal aja yang akan kita bahas. Oke, nomor satu ya. Di antara reaksi perubahan berikut, nah ini di sini ada ion sulfat menjadi sulfit, nomor 2 amonium menjadi ion nitrit, ion karbonat menjadi gas karbon dioksida, yang keempat gas etana menjadi etena. Nah, perubahan yang merupakan reaksi oksidasi pada nomor, oke kita bahas ya. Oke, yang sulfat, sulfat itu kan SO4-2 menjadi ion sulfit, SO3-2 juga. Oke, kita lihat bilox dari S-nya berapa. Oke, kemudian yang kedua, ion amonium menjadi ion nitrit. Amonium itu kan NH4+, ion nitrit itu NO3-, ya. Ion karbonat itu CO3-2, gas karbon dioksida itu CO2. Gas etena itu C2H6 menjadi C2H4. Oke, kita lihat ininya ya, apa perubahan biloxnya ya. Nah, S ini bilangan oksidasinya yang tadinya +6 menjadi +4. Oke, dari mana +6 dapat +4? Itu kalian buka video saya yang berjudul menentukan bilox ya, bilangan oksidasi dan reduksi. Nah, itu dijelaskan secara lengkap. Nah, dan ini kita langsung aja ya, bilox S ini adalah +6, sedangkan S yang SO3-2 itu +4, berarti dia termasuk reduksi. Nah, kalau amonium NH4, nah kita lihat bilangan N itu kan -3, ya, menjadi +3. Nah, berarti dia naik dari -3 ke +3 oksidasi. Oke, CO3-2 menjadi CO2. Kita lihat bilangan oksidasinya tidak berubah nih di sini. Oke, yang keempat untuk C-nya, nah bilangan oksidasinya berubah dari -3 menjadi -2, berarti dia termasuk oksidasi. Oke, perubahan yang merupakan reaksi oksidasi yang terdapat pada nomor, oke, C ya, 2 dan 4. Oke, sekali lagi untuk menentukan bilangan oksidasi, kalian bisa buka video saya yang sebelumnya ya, yang berjudul menentukan bilangan oksidasi pada suatu senyawa atau unsur ya. Di situ ada dibahas secara lengkap. Oke, lanjut aja ke nomor 2. Perhatikan gambar rangkaian proses elektrolisis. Nah, di sini ada 2 liter larutan menggunakan elektroda X dan Y, yang keduanya inert. Nah, ini di sini ada kata inert nih. Jika arus listrik sebesar 10 ampere dialirkan ke dalam rangkaian tersebut selama 965 detik, maka pernyataan yang tepat yang berkaitan dengan hal tersebut adalah, nah ini adalah keterangannya ya, AR dari natrium 23, Cl 35 ya, H itu 1, O itu 16. Oke, kita lihat di sini, apakah dia terbentuk 0,1 logam Na di sekitar Y. Oke, kita bahas. Nah, elektrolisis larutan NaCl. Nah, larutan NaCl kan pasti dia punya air atau H2O. Maka yang di katodanya itu yang terelektrolisis itu adalah airnya ya, H2O ditambah 2 elektron menghasilkan 2OH- plus H2. Oke, untuk anodanya kan NaCl, Cl- ya. Berarti 2 Cl- menjadi Cl2 dengan cara melepaskan 2 elektron. Oke, mencari mol elektron itu sama dengan I kali T dibagi 96500. Ini adalah hukum Faraday. Ya, dapatlah 0,1 mol untuk mol elektron ya. Nah, di sini mol elektron. Oke, logam natrium tidak terbentuk di sekitar katoda. Nah, katoda itu kan K nih ya, tidak ada logam natrium. Karena yang terelektrolisis bukan natriumnya, tapi airnya. Oke, jadi yang A itu salah. Oke, kemudian terbentuk 0,1 gas Cl2 di sekitar Y. Apakah benar terbentuk Cl2 ya di sini? Ya, dia ada Cl2. Nah, sekarang apakah
dia 0,1. Nah, mol Cl2 yang terbentuk itu sama dengan setengah dikali mol elektron, setengah dikali 0,1. Nah, 1/2 dari mana nih? 1/2 perbandingan antara Cl, ya. Cl ini kan koefisiennya 1, ya. Sedangkan mol elektron ini kan 2. Jadi 1/2 dikali mol elektron. Jadi mol Cl2 yang terbentuk itu 0,05 mol. Nggak sesuai dong, ya kan? Ya, di sini kan dia bilang 0,1, berarti salah. Oke, massa bertambah sebesar 4,6 gram. Oke, kita lihat di sini. Ini dia menghasilkan gas, ya, tidak ada endapan di katoda maupun di anoda, ya, tidak terjadi endapan. Maka tidak ada massa yang bertambah, ya, tidak ada massa X yang bertambah karena tidak terbentuk endapan. Berarti salah juga, massa Y berkurang sebesar 3,6. Kita cek. Nah, Y di anoda tidak bereaksi sehingga massanya tidak berubah. Nah, kenapa tidak bereaksi? Kita lihat di sini. Dia inert, ya. Nah, dia inert. Atau di anoda itu tidak ada reaksi gitu ya, karena dia inert. Berarti salah juga. Nah, terakhir terbentuk larutan dengan pH 12 plus log 5. Kita cek. Oke, jadi ini A, B, C, D. Ini salah ya. Nah, kita lihat. Ini benar atau salah? Nah, nih di sini. Oke, di sekitar katoda itu terbentuk ion OH- yang menyebabkan larutan itu bersifat basah. Nah, ini ya. Ini 2 OH- yang menyebabkan larutan ini menjadi sifatnya basah. Oke. Nah, mol OH- itu sama dengan mol elektron sama dengan 0,1. Oke. Mol elektronnya berapa nih di sini? 2 ya, koefisiennya 2. Sedangkan mol OH- juga di sini 2. Jadi dianggap mol elektron sama mol OH- itu sama. Ya, karena koefisiennya sama-sama 2. Atau 2/2. Ya, sama aja ya. Nah, jadi untuk mengetahui konsentrasi OH- kan rumusnya mol OH- dibagi volume larutan. Ya, mol OH-nya berapa? 0,1 dibagi volume larutannya 2. Ya, karena lihat nih di sini 2 liter larutan. Ya, 2 liter larutan. Oke, berarti 0,1 dibagi 2 itu sama dengan 5 kali 10 pangkat min 2M. Oke, jadi pOH-nya itu sama dengan 2 min log 5, berarti pH-nya tinggal dikurang aja ya, 14 min pOH. 14 dikurang 2 min log 5. 12 plus log 5. Oke, jadi betul ya, jadi jawabannya E. Oke, untuk selanjutnya, di antara senyawa berikut, nah di sini ada 2 metil, 1 butanol, 2 metil, 3 heksanol, 2 pentanon, isobutanal, 2,3 dimetil 2 butanol. Oke, senyawa yang tidak melunturkan warna kalium permanganat, KMnO4, terdapat pada nomor. Oke, maksudnya melunturkan warna kalium permanganat itu seperti apa ya? Nah, kita mulai di sini. Nah, senyawa kimia yang dapat bereaksi dengan melunturkan warna KMnO4 itu adalah alkohol primer, alkohol sekunder, dan alkanal. Nah, artinya di sini ini dia menyebabkan terjadinya oksidasi, ya, pengoksidasi. Yang menyebabkan oksidasi itu, yang bisa mengalami oksidasi, yaitu alkohol primer, sekunder, dan alkanal. Alkohol tersier itu tidak bisa, ya, tidak bisa teroksidasi. Oke, jadi kesimpulannya yang dapat melunturkan yaitu alkohol primer, alkohol sekunder, dan alkanal. Oke, ini ya kita kunci. Oke, alkohol itu gugus fungsinya OH. Alkohol primer itu memiliki ciri gugus OH-nya berada di atom C nomor 1, artinya di ujung. Ya, ini trik solusi mudahnya ya. Nah, kemudian 2, alkohol sekunder itu memiliki gugus OH berada di atom C selain nomor 1 dan tidak ada cabang lain pada atom C tersebut yang mengikat OH. Kalau misalkan yang ada, berarti dia tersier.
Nah, kalau alkanal itu gugus fungsinya CHO ya. Oke, kita cek aja di sini 2 metil 1 butanol. Oke, dia disebut juga alkohol primer. Karena apa? Karena satunya ini berada di C nomor 1 ya. Alkohol ini di C1 karena 1 butanol. Berarti C-nya di nomor 1. Ya udah pasti dia alkohol primer. Nah, kemudian yang kedua, dia disebut juga alkohol sekunder karena apa? Karena di sini kita lihat OH-nya berada di selain C nomor 1. Nah, ini kan 3 heksanol, berarti alkoholnya itu di C nomor 3. Ya, di C nomor 3. Dan tidak ada cabang lain. Nah, 2 metil itu kan dia di cabang 2, sedangkan ini alkoholnya itu di cabang nomor 3 ya, di rantai induk nomor 3. Oke. 2 pentanon. Pentanon ini alkanon ya. Nggak termasuk hitungan. Isobutanal ini gugus fungsinya alkanal ya. Nah, 2,3 dimetil 2 butanol itu dia disebut juga alkohol tersier. Ya, kenapa? Karena ada cabang di nomor 2. 2 butanol berarti alkoholnya di C2 dan 2 dimetil berarti ada 2 di sini, berarti dia menyebabkan dia tersier. Kalau kita cek aja pembuktiannya ya. Oke. Butanol begini ya, 1 2 3 4. Oke. 2 butanol berarti OH-nya di sini gitu ya. Nah, terus 2,3 berarti kan 2-nya di sini, 0,3. Oke, jadi kan ini dia termasuk tersier gitu ya. Kenapa di sini dia termasuk tersier? Karena ada OH dan C yang di rantai induk yang sama, yaitu di sini di nomor 2. Dalam hal ini kita lihat di sini 2 dan di sini ada 2. Berarti dia termasuk tersier. Oke, jadi jawabannya yang tidak ya. Di sini jawabannya yang tidak. Jadi yang tidak itu yang mana? 3 dan 5. D ya. Kalau 1, 2, 4 itu yang benar ya. Di sini kan cari yang salah. Berarti 3 dan 5. D jawabannya. Oke, nomor 4. Suatu senyawa karbon memiliki rumus molekul C5H10O, tidak melunturkan warna KMNO4 dalam air dan tidak membentuk endapan perak dengan reaksi Tollens. Nah, senyawa yang dimaksud adalah C5H10O. Nah, ini adalah rumus umum dari alkanal, kalau nggak alkanon. Nah, terus dia bilang tidak membentuk endapan perak. Nah, ciri-cirinya ya dulu ya. Nah, alkanal ini dia dapat bereaksi dengan KMNO4 atau dia bisa teroksidasi. Kalau alkanon tidak dia. Nah, kalau misalkan alkanal itu membentuk endapan merah atau Cu2O yang ketika bereaksi dengan Fehling. Ini adalah warna positifnya itu merah bata ya. Nah, kalau misalkan alkanon dia tidak bereaksi dengan Fehling ya, tidak membentuk endapan CO2O. Oke, nah di sini tidak terbentuk endapan perak. Ya, berarti alkanon ya. Nah, jadi jawaban yang diinginkan pada senyawa dengan gugus fungsi berupa alkanon dengan atom karbon 5. Nah, kenapa 5? Kan C5H10O. Berarti karbonnya ada 5. Oke, kita cek di sini. Pentanol. Nah, alkanol ya, alkohol. Berarti bukan. Pentanal. Nah, dia alkanal ya. Alkanal karena dia akhirannya al. Gugus fungsinya alkanal. Dengan 5 buah atom C. Nah, kenapa 5 buah? Penta. Penta itu kan 5. Ada 5 karbon di rantai induk. Nah, selanjutnya 2 metil butanal. Ini butanal juga dia termasuk alkanal dengan 6 buah atom C. Etil itu berapa? 2 ya. 2.
butanal itu 4. Berarti 2 tambah 4 ada 6. 6 atom C. Gitu ya. Nah, pentanon. Nah, ini dia alkanon. Tapi dengan 6 buah atom C. Oke, kenapa 6 buah? Metil. Metil itu kan 1. Ya, di sini cuma ada 1. Berarti metilnya cuma 1. Pentanon itu kan 5. Berarti 1 tambah 5 itu 6. Berarti jumlah atom C-nya 6. Oke, di etil keton. Nah, ini dia gugus fungsi alkanon dengan 5 buah atom C. Oke, supaya nggak penasaran, kita lihat aja ya di sini yang 3 metil pentanon deh. Kenapa 6 nih? Ya kan ini cara mudahnya tadi ya. 3 metil 2 pentanon. Oke, kan saya bilang tadi ini 5 ya, berarti di sini ada 5. Nah, penta itu 5, dia ada di C2, berarti pentanonnya ada di C2. Nah, ini metil, metil itu kan 1 kan? Nah, berarti 3 metil, C-nya 1. Oke, kalau dihitung C-nya ada berapa? Ada 6 kan? Nah, gitu, di sini ada 6. Makanya tinggal dijumlah aja, metil ini 1 nilainya, penta ini berarti 5, berarti total C-nya 6. Nah, kalau di etil keton, dia gambarnya gini. Keton itu kan dia seperti ini. Nah, ada di sini etil, tapi ada di sini. Ya, dia trivial namanya. Nah, berarti ada 2. Ini yang disebut etil. Nah, karena etilnya ada 2, di sini juga ada etilnya juga. Oke, kita lihat jumlah C-nya 1, 2, 3, 4, 5. Oke, 5 betul ya, 5 buah atom C. Dan dia alkanon. Jadi jawabannya yang E. Oke, selanjutnya nomor 5, jika Kb ya, benzena itu 2,7 derajat Celcius, titik didih benzenanya itu 80 derajat Celcius, maka larutan 64% naftalena C10H8 dalam benzena. Benzena itu C6H6 memiliki titik didih sebesar. Nah, ini ada hubungannya dengan titik didih. Oke, kita masuk ya pembahasan. Nah, titik didih naftalena ini dihitung sebagai berikut. Nah, misalkan ini 100 gram, misalkan aja 100 gram. Atau misalkan diubah jadi 1000, nggak masalah. Ya, saya menggunakan 100 karena dia persen. Persen itu kan per 100, jadi lebih mudah hitungannya. Oke, jadi maka 64% dari 100 sama dengan 64 gram. Gitu ya. Kalau diganti 1000 boleh, maka dia jadinya 640. Tapi karena saya menggunakan 100, maka dia 64. Oke, naftalena merupakan zat non-elektrolit. Udah pasti I-nya 1. Oke, ini rumusnya ya. Titik didih larutan itu sama dengan titik didih pelarut ditambah kenaikannya. Nah, ini rumusannya seperti ini. Ya. Nah, M itu kan molalitas ya, massa dibagi MR kali 1000 per massa pelarut, kali Kb kali 1. 1 ini karena dia non-elektrolit. Oke, 80. 80 kan titik didih awal. Titik didih si pelarut. Ya. Nah, tinggal dimasukin aja, 64 dibagi 128. Ya, 64. Ini masanya ya, masanya 64 gram dibagi 128, karena C10H8 itu MR-nya adalah 128 ya. Nah, dikali 1000 dibagi 36. Nah, 36 dari mana nih? Nah, ini di sini belum dijelaskan. Oke, kita jelaskan dulu. Kan ini misalkan 100 gram, berarti si naftanya 64, berarti sisanya apa? Pelarutnya berapa? Ya, kalau pelarut kan berarti kalau di total ini sama dengan 100, berarti kan 36 ya, 36 gram. Artinya ini ditambah ini menjadi 100 gram kan? Yang misalkan tadi. Oke, jadi 80 ditambah 37,5. Jadi kenaikannya titik didih naftalena itu adalah 117,5. Oke, jadi jawabannya B.
Nah, kita masuk ke nomor 6 nih. Jika ke dalam 100 ml larutan cuka ya, C3COH 0,3 M, Ka-nya 10⁻⁵ ditambahkan 56 mg nih. Nah, serbuk KOH yang MR-nya 56 akan terbentuk campuran dengan pH. Oke. Nah, kan reaksinya seperti ini ya. CH3COH ditambah KOH menghasilkan CH3COOK ditambah H2O ya. Nah, mol CH3COOH-nya berapa? Nah, tinggal masukin aja ya, 100 dikali 0,3, berarti 3 milimol. Ya, karena di sini mililiter, maka di sini milimol. Nah, untuk mol KOH-nya ya, 56 mg dibagi 56, jadi 1 milimol. Nah, ini 1 milimol ya, bukan mol, karena di sini satuannya gram. Kalau dia miligram, maka molnya juga milimol, gitu ya. Oke, tinggal dimasukin aja. Mula-mula itu 3 milimol, KOH-nya 1 milimol. Oke, maka yang habis siapa? Yang habis KOH-nya. Oke, ini sesuai reaksi pembatas ya, yang habis KOH-nya di sini perbandingannya 1, 1, 1, maka yang bereaksi di sini juga 1, 1, 1 karena perbandingan koefisiennya 1. Oke, berarti ini 2 milimol, ini habis ya. Ini kan pengurangan ya, karena reaktan itu kan pengurangan. Kalau ini dijumlah. Oke, kita lihat di sini ada asam lemah, ada garamnya. Nah, masih ingat kan apa? Ya, dia penyangga. Karena syarat penyangga itu ada asam berlebih, asam lemah tapi ya, asam lemah berlebih, tapi basa kuatnya habis. Itu syarat dari penyangga. Oke, berarti kita masukin aja. Karena dia asam lemah ketemu dengan garamnya, berarti kita cari pH-nya atau H+-nya dulu ya. Nah, H+ itu sama dengan Ka, mol asam dibagi mol garam kali valensi garam. Nah, ini rumusannya. Valensi garamnya kan 1 ya, karena CH3COK min. Nah, jadi kita lihat di sini kalau kita ionkan CH3COO min ditambah K+. Nah, valensi garam yang diambil yang ini ya, kan ini 1. Jadi ininya juga dia valensi garamnya 1. Oke, jadi H+-nya itu 2 kali 10⁻⁵. Nah, jadi pH-nya ya, pH-nya itu sama dengan 5 min log 2. Ini bukan pOH tapi pH ya. pH-nya 5 min log 2. Jadi jawabannya B, 5 min log 2. Oke, selanjutnya. Nah, jika seorang siswa melarutkan 200 ml larutan HF 0,4 M, nah Ka-nya 2 kali 10⁻⁴ dengan 10 ml larutan NaOH 1,6 molar ya. Maka akan terbentuk larutan dengan pH. Oke, kita masuk pembahasan. Nah, reaksinya seperti apa sih HF dan NaOH? Nah, HF dan NaOH menghasilkan NaF ya. Di sini mohon maaf ya, di sini salah ketik, bukan, tapi dia NaF. Tapi prinsipnya sama aja ya. Oke, nah ini di sini ada HF itu 0,4 kali 200 ya. Kan di sini kan 200 ml dikali 0,4. Ya, berarti dia HF-nya 80 milimol. Nah, sedangkan untuk NaOH-nya 50 dikali 1,6. 80 juga. Oke, 80 juga nih di sini ya. Berarti siapa yang habis? Oke, di sini 80, di sini juga 80, di sini 80 karena perbandingannya 1 1 1. Ya, berarti di sini 0, di sini 0, di sini 80. Oke, yang ada hanya garamnya aja. Ya, berarti dia termasuk hidrolisis garam karena yang habis ya, asam dan basanya habis. Ya, ketika sisa asam lemah ketemu dengan basa kuat, maka dia
hidrolisisnya garam basa, ya, menghasilkan garam basa karena sifat dari basanya kuat. Nah, ini karena dia hidrolisis garam basa, maka cari OH-, KW per Ka kali M garam kali valensinya. Nah, ini rumusannya ya, berarti KW per Ka mol garam dibagi volume total kali valensinya. Kan valensinya 1, ya. Nah, valensinya itu yang berasal dari ion. Nah, ini kan NaF. NaF kan ketika diionkan menjadi Na dan ditambah F-. Oke, yang dapat menghidrolisis air itu kan yang berasal dari si lemah tersebut ya. Di sini kan valensinya 1. Koefisiennya 1, maka di sini valensinya juga 1. Gitu ya. Nah, jadi OH-nya 4 kali 10 pangkat min 6. pOH-nya 6 min log 4. Oke, jadi pH-nya 14 min 6 min log 4. Oke, jadi 8 plus 2 log 2. Gitu ya. Jadi jawabannya C. Oke. Jadi gini. Log 4 kenapa 2 log 2 ya? Mungkin di sini kita bahas saja. Kan log 4. Log 4 itu sama dengan log 2 pangkat 2 gitu ya. 4 itu kan 2 pangkat 2. Nah, karena pangkatnya pindah ke sini, jadinya 2 log 2. Oke, jadi log 4 itu 2 log 2. 14 dikurang 6, 8 kan? Min ketemu min, jadinya plus. Oke, jadi jawabannya C. Ya, 8 plus 2 log 2. Oke, untuk menetralkan 36 ml larutan KOH2M dibutuhkan larutan H2SO4 MR-nya 98 dengan massa jenisnya 1,8 kg per liter, di mana kadarnya 98%. Oke, larutan itu dibutuhkan larutan sebanyak berapa? Ya, berapa mili dia? Oke, penetralan ya, penetralan itu ada hubungannya mol asam sama dengan mol basa gitu ya. Oke, kita cari dulu konsentrasinya ya. Konsentrasi dari H2SO4 kan rumusnya pi kali persen kali 10 dibagi mr. Ya. Nah, pi-nya berapa? 1,8 kg per liter. Nah, dikali 98 ini persennya ya, 98% tinggal dimasukin aja dikali 10 ya, karena dikali 10 dibagi 98, mr-nya 98. Oke, jadi 18. Nah, pada penetralan berlaku. Nah, kan asam sama dengan basa, gitu kan? Nah, sedangkan untuk asamnya itu tinggal dimasukin aja. Mau H2SO4, volume H2SO4, valensi dari H2SO4, nah sama dengan MKOH kali V KOH kali valensi KOH. Nah, ini di sini dikali 2. Nah, kenapa pertanyaannya dikali 2? Nah, kan H2SO4 kan? H2SO4 itu diionkan menjadi 2H+ ditambah SO4 min 2 kan valensinya 2, maka di sini perlu dikali 2. Sedangkan kalau KOH itu K+ ditambah OH- kan 1 di sini, maka di sini perlu dikali 1 ya. Kalau di sini 1 dikali 1 itu yang disebut valensi asam atau valensi basanya. Oke, jadi volumenya berapa? 2 ml. Oke, langsung aja mililiter ya, karena di sini lawannya juga 36 ml. Jadi hasilnya pun mililiter juga. Jadi 2 ml jawabannya B. Nah, untuk selanjutnya nomor 9, konfigurasi elektron ion X+2 adalah Ar3D8. Oke, di antara pernyataan berikut, 1, tergolong unsur transisi, 2, periode 4, 3, memiliki 2 elektron tunggal di subkulit D, 4, bersifat magnetik. Oke, pernyataan dari 1 sampai 4 yang tepat ya mengenai unsur X. Ingat nih, di sini X2+. X2+ itu nggak sama dengan X. Oke, kita masuk ya ke pembahasan. Oke, konfigurasi X2+ itu kan Ar3D8. Nah, kalau misalkan dia
X berarti perlu ditambah 2 elektron, ya. Oke, berarti kan supaya dia netral perlu ditambahkan 2 elektron kan supaya dia netral. Nah, ditambahkan 2 elektron berarti kan di sini bertambah 2. Oke, jadi seperti ini ya. Oke, kita masuk. Konfigurasi X berakhir di subkulit D. Nah, kan 3D8. Dia terakhir di subkulit D, berarti dia transisi. Betul. Ya, 1 benar. Nah, 2 termasuk periode 4. Nah, sekarang kita lihat nih di sini, unsur X terletak pada periode 4 golongan 8B. Nah, kita lihat nih di sini, 4S2. Kan yang paling besar 4. Berarti dia periode 4. Bukan 3 ya, karena 3 sama 4 yang lebih besar itu sebagai periode. Oke, berarti periode 4. Nah, ini golongan 8B, karena 2 ditambah 8 itu sama dengan 10. Nah, jadi kalau misalkan dia ditambah, ini misalkan S ditambah D, itu kalau dia 8, 9, 10, kalau dijumlah 8, atau 9, atau 10, ini dia semuanya 8, 8B. Gitu ya, karena dijumlah 10, ya ini kan 10, berarti dia termasuk 8B. Benar juga. Nah, memiliki 2 elektron tunggal di subkulit D. Nah, terakhir apa? 3D8 ya. Nah, 3D8. D itu kan 5 kotaknya. Ya, 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian berpasangan ke bawah 1, 2, 3. Oke, berarti ada 8 elektron ya. Caranya gimana tadi? 1, 2, 3, 4, 5. Baru berpasangan 6, 7, 8. Oke, yang tunggal ada berapa nih? Ah, ya benar ya, ada 2 ya. Yang kelap-kelip nih, merah nih. Benar juga. Apakah dia bersifat diamagnetik? Nah, adanya 2 buah elektron tunggal di subkulit D menandakan bahwa X bersifat ferromagnetik. Oke, jadi bukan diamagnetik, tapi ferromagnetik ya. Jadi 1, 2, 3 benar, yang 4 salah. Jadi jawabannya A. Oke, nomor 10. Harga tetapan kesetimbangan reaksi CO, wujudnya gas ya, direaksikan dengan 2H2 yang wujudnya gas juga, setimbang menjadi CH4 gas dan H2O gas juga. Entalpinya plus 250 kJ. Nah, di antara pernyataan berikut. 1. Tekanan sistem diperbesar. Konsentrasi CO-nya diperbesar. Yang ketiga, volume sistemnya diperkecil. 4. Suhunya sistem dinaikkan. Oke, pernyataan yang memperbesar nilai tetapan kesetimbangan. Oke, kita masuk ya pembahasannya ya. Nah, langsung aja nih, daripada basa-basi. Nah, konsentrasi, tekanan, volume itu tidak mempengaruhi nilai kesetimbangan. Nah, tapi nilai kesetimbangan hanya berlaku pada faktor suhu aja. Ya udah pasti 1, 2, 3 salah. Ya, walaupun diperbesar, diperkecil nggak masalah. Ya. Ya, jadi ini ya. Jadi konsentrasi, tekanan, volume itu tidak mempengaruhi nilai tetapan kesetimbangan. Dia hanya mempengaruhi pergeserannya saja, ya. Tidak mempengaruhi nilai K. Oke. Jadi 1 salah ya karena tekanan ya. 2 juga konsentrasi juga salah. Nah, volume salah. Nah, nomor 4 suhu nih. Nah, benar atau enggak nih? Nah, sekarang kita lihat kan delta H-nya positif. Positif itu artinya apa? Endoterm ya. Nah, jika reaksi tersebut suhunya dinaikkan, maka kesetimbangan ke arah kanan atau ke arah endoterm. Berarti dia ke arah endoterm. Nah, sehingga nilai K-nya semakin besar. Nah, benar ya. Jadi jawabannya 4 benar. Jadi jawabannya apa? Hanya 4D jawabannya. Oke, terima kasih ya. Kita sudah membahas 10 soal. Terus dukung channel ini ya dengan cara di-subscribe ya. Dukung terus ya channel ini, di-subscribe, boleh juga di-like ya. Boleh juga di-share ya ke teman-temannya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.